Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Cakrawala God. Selamat datang di video kita. Oke, sahabat-sahabat, mungkin beberapa hari ya, 3 harian ini kita tidak vlog ya, tidak ambil gambar, tidak bikin video karena ada beberapa hal yang membuat saya belum bisa meluangkan waktu untuk hal itu. Jadi begini sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa cerita yang ingin saya ceritakan terkait bagaimana kondisi kandang kita ya. Sebetulnya ini adalah hasil manajemen yang kurang bagus ya. Ini kelahiran pertama di kandang kita di bulan 11 tahun 2022 ya, 9 bulan yang lalu. Ini hasilnya luar biasa super ya. Kita tinggal 2 ekor, sisanya terjual. Nah kemudian ini adalah laktasi keduanya ya, modelnya begini. Ini sudah 2 bulan tapi tidak berkembang. Nah ini perlu kita evaluasi sahabat-sahabat ya. Kenapa yang di pertama, kelahiran pertama itu menghasilkan peranan luar biasa ya. Ini bobotnya 25 kilo sahabat-sahabat. Nah ini juga, ini kelahiran pertama waktu itu ya. Kemudian di kelahiran kedua, kloter kedua, kita kok dapat anaknya seperti ini ya, kecil-kecil kayak kurang gizi ya. Memang diakui ini adalah produk kurang gizi ya. Di tahun lalu kita tidak menghadapi kemarau seperti ini sahabat-sahabat ya, tidak terprediksi, memang kelalaian ya, tidak bisa membaca situasi, akhirnya mengakibatkan kita gagal dalam hal manajemen ya, manajemen stok pakan. Nah seharusnya sahabat-sahabat ketika kita bisa memperhitungkan secara matang, oh tahun ini akan ada kemarau ya, seharusnya kita sudah bersiap gitu dari jauh-jauh hari. Nah ternyata kita kan lalai ya, terlalu banyak begini begitu, terlalu banyak bermain kesana kemari ya kan, terlalu banyak ngoceh bikin video. Akhirnya ketika hal ini terjadi, kemarau, anginnya besar banget sama-sama kayak di pantai ini. Nah terjadi kemarau, akhirnya kita kelabakan. Lihat sahabat-sahabat, itu adalah rumput yang kita sudah panen di hampir 2 bulan yang lalu, tidak bertumbuh karena tidak ada hujan. Nah itu adalah pakcong kita. Nah sebetulnya sudah dipanen 2 kali ya, sebetulnya harusnya luar biasa, udah 2 bulan lebih, tetapi karena tidak ada hujan ya begitu ya. Nah ini adalah HPT, hijauan pakan ternak kita yang gagal produksi. Nah itu kita panen kemarin tidak tumbuh secara optimal ya, gagal produksi karena air sahabat-sahabat ya. Sebetulnya kalau kita bangun sumur bor ya bagus ya, karena optimal itu malah mati sahabat-sahabat. Kita tanam pakcong ketika waktu bulan Juni, hujan kemarin, sekarang bulan September, Juni apa Juli ya kita tanam, sekarang September bukannya hidup malah mati. Nah ini hal-hal seperti ini sahabat-sahabat perlu diperhitungkan ya, sehingga tidak gagal manajemen ya. Seperti saya, seharusnya ada stok, memang seharusnya dipersiapkan dengan matang hal-hal seperti ini. Maka ini menjadi pelajaran sahabat-sahabat bahwa disiplin ilmu lain itu sangat diperlukan supaya kita berhasil dari sisi usaha yang kita geluti ya. Misalkan kita usaha di peternakan, jangan lupakan disiplin ilmu lain ya. Ilmu ya seperti kita kalau nggak tahu mengenai cuaca, kita update di BMKG lah, kira-kira cuaca di tahun ini bagaimana, harusnya kan begitu. Tapi kita tidak ya, akhirnya kita berubah-ubah sahabat-sahabat karena ketidakkonsistenan produksi hijauan, karena hujannya tidak ada, maka kita bergonta-ganti
pola pakan ya. Jadi yang biasanya ada odot jadi kadang ada kadang tidak. Kemudian yang biasanya konsentratnya di sekian gram per ekor per hari jadi berubah-ubah karena ketersediaan hijauannya berbeda-beda. Akhirnya yaitu sahabat-sahabat, keseimbangan ekologi rumennya tidak begitu bagus, mengakibatkan produksi susu juga tidak optimal. Akhirnya anak-anaknya ya begini sahabat-sahabat ya, keriting-keriting nggak jelas. Padahal dulu ini produksi awal kita anaknya bagus luar biasa. Kemudian yang kedua ini ya agak turun drastis. Seharusnya 2 bulan ini, umur 2 bulan seharusnya sudah 10 kilo up. Ternyata jauh dari apa yang diharapkan ya. Nah ini peranakannya kecil-kecil ya, tidak halus. Kalau dulu seperti itu semua sahabat-sahabat ya. Kalau dulu seperti itu semua, halus-halus. Dan sekarang ya payah ini kita ya, kepayahan. Nah kemudian ketinggian palungan itu sangat berpengaruh. Jadi tinggi palungan kambing itu kan memang bagusnya tinggi ya, dia agak manjat, tetapi ternyata resikonya banyak sekali ya. Kambing-kambing kecilnya susah untuk makan ya, untuk naik. Kemudian ada beberapa yang prolaps ya, enggak beberapa, cuma satu sama mati itu prolaps. Ternyata kambing kita hamil itu sampai umur 9 bulan sudah hamil. Nah kita karena campur ya, ada jantan ada betina, jadi ketika betina umur 6 bulan sudah dikawinkan ya ngalamat jelek itu nanti ya sahabat-sahabat. Nah mungkin itu sahabat-sahabat ya curhatan di video kali ini. Gagal manajemen karena ketidakkonsistenan kita dalam memberikan pakan, memberikan ransum. Kemudian ini kegagalan kita memprediksi kejadian yang akan terjadi di kemudian hari ya. Mungkin itu dulu sahabat-sahabat sekalian ya bisa direnungi bersama. Kalau kita ingin memutuskan 10-20 ekor untuk ternak ya, kita harus betul-betul menghitung kebutuhan pakan berapa. Nah ketersediaan pakan secara kontinu itu asalnya nanti dari mana ya, perlu betul-betul berhitung, perlu betul-betul dikonsep, di manajemen dengan baik ya. Mungkin itu dulu sahabat-sahabat, terima kasih atas atensi. Semoga video ini menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat untuk memperbaiki kesalahan dari peternak-peternak seperti saya gitu ya. Nah yang belum mulai itu baru 3-4 ekor. Nah, ini mau coba 10 ekor seperti ini. Yang perlu dipikirkan adalah stok pakan bagaimana ya, diperhitung selama 2, 3 atau 4 tahun ke depan itu bagaimana minimal ya manajemen stok. Untuk 1 tahun sahabat-sahabat sudah bisa memprediksi, sudah bisa mengira-ngira butuhnya rumput atau hijauan itu berapa, terus ketersediaannya itu dari mana, kalau belinya ke siapa, kontinu atau tidak. Kemudian kalau kita menggunakan konsentrat, nah konsentrat itu dari mana, belinya di mana, harganya berapa, ketersediaannya bagaimana ya, kontinuitasnya bagaimana. Mungkin itu perlu dipertimbangkan ya sahabat-sahabat. Oke, terima kasih atas atensi. Semoga sahabat-sahabat masih tetap semangat, masih tetap fighting dengan ini ya. Jangan pernah berhenti ketika menemukan kegagalan, tapi mencari solusi dan berimprovisasi ya, supaya kita bisa menyelesaikan misi yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.